8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan bahas lanjutan dari penalaran umum yang kemarin. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dulu channel kami dan like dan share video-video yang ada di channel kami. Jangan lupa untuk follow IG kami di @master_utbk. Oh ya, kami juga menyediakan les privat dari jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Kami juga membuka kelas olimpiade baik SMP, SD, maupun SMA. Dan di bulan Maret ini kami mengadakan bimbel intensif SNBT 2023. Untuk pendaftarannya sampai tanggal 31 Maret 2023 dan pelaksanaan kelasnya tanggal 1 April sampai 7 Mei 2023. Untuk info dan pendaftaran, silakan hubungi di WA 083 861 705 343. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah bahas sampai nomor 7, sekarang kita bahas nomor 8 dan seterusnya. Oh ya, bagi teman-teman yang kemarin belum nonton video kami, jangan lupa untuk nonton dulu ya untuk nomor 1 sampai 7. Link videonya ada di deskripsi. Oke, kita mulai dari nomor 8. Pada suatu perguruan tinggi, setiap mahasiswa diharuskan menjadwalkan 8 mata kuliah, yaitu F, G, H, J, K, L, M, dan N. Seluruh mahasiswa mengambil satu mata kuliah secara berurutan setiap semesternya, dan tidak ada mata kuliah yang diulang. Jadwal dari ke-8 mata kuliah tersebut dibatasi oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, N selalu diambil di semester pertama, sedangkan F diambil segera setelah mata kuliah G diambil. Berarti G dulu baru si F. H harus diambil sebelum mata kuliah F. H dulu baru F. J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Di sini J, di sini baru M. Atau sini M, sini J. Nah, kita ke soal dulu nomor 8. Urutan jadwal berikut ini yang memenuhi persyaratan di atas untuk mahasiswa semester 2 hingga semester 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini semesternya ya. Untuk semester 1 diisi oleh mata kuliah N. Nah, di soal yang ditanyakan semester 2 sampai semester 8. Oke, kita cocokkan dengan batasan-batasan yang tadi teman-teman. Batasan yang tadi N-nya harus nomor 1, kemudian G harus diambil kemudian G harus diambil sebelum F, dan H harus diambil sebelum F. Nah, yang harus berurutan itu G dan F. Sedangkan J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Oke, berarti yang bisa kita jadikan patokan di sini yang opsi kedua sama keempat. Kita coba lihat ya di ABC. Oke, J sama M tadi itu harus dipisahkan oleh 2 mata kuliah. Untuk opsi yang A, J sama M ini dipisahkan oleh 3 mata kuliah. Berarti untuk opsi yang A salah. Opsi yang B, J sama M dipisahkan oleh 2. Oke, berarti ini bisa jadi ya. Kemudian untuk yang C, M dan J dipisahkan oleh 2. Berarti ini bisa jadi. Yang D, M dan J dipisahkan oleh 2. Berarti ini bisa jadi. Oke, sekarang kita lihat batasan yang kedua tadi. Batasan yang kedua, F harus diambil setelah mengambil G. G sama F harus berurutan karena di situ disebutkan harus segera diambil. Oke, berarti untuk opsi yang B ini salah ya, karena G
G dan F tidak berurutan. Ini salah. Bisa jadi opsi C dan D. Nah, lebih mengerucut lagi kan teman-teman. Kita lihat di batasan yang ketiga. Batasan yang ketiga tadi, H harus diambil sebelum mata kuliah F. Kita cocokkan dengan opsi C maupun D. H harus diambil sebelum F. H sebelum F. Kalau yang D, F diambil dulu baru H. Ini salah. Jadi opsi yang benar adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 9. F dapat diambil pada semester berikut ini, kecuali untuk batasannya tadi ya. Batasannya tadi yang pertama itu harus diisi oleh N. Kemudian G sama F ini harus berurutan. Lalu H itu harus diambil sebelum F. J harus dipisahkan oleh 2 mata kuliah. Nah, ini F. F ini bisa diambil di semester berapa? Oke, kita lihat aja. Kalau misalkan F di semester 3, F yang di semester 3, maka sebelum F, kita harus ambil dulu G. Nah, sedangkan F itu harus sebelum H, berarti H harusnya di angka 1. Berarti yang ini tidak bisa. Yang A tidak bisa. Kemudian jika opsi yang kedua di urutan keempat F-nya, F di urutan keempat. Untuk nomor 1 tetap ya N, karena di situ N sudah menjadi batasan. Kemudian F ini harus diambil sebelum G dan harus berurutan. Kemudian H ini bisa diletakkan di nomor 2. Berarti nomor 4 ini bisa. Kalau F nya di nomor 5, di nomor 5 sini, ini F nya di nomor 4, berarti di sini ada G, hanya bisa diletakkan di sini. Berarti ini juga bisa, ini juga bisa. Maka jawaban yang benar adalah yang A, karena di sini opsi yang kecuali. Kita lanjut ke nomor 10. Semester tercepat yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengambil mata kuliah F adalah semester 4. Ini ya, ini masih bersambung antara nomor 9 dan nomor 10. Lanjut ke nomor 11. Jika J diambil pada semester 4, maka G harus diambil pada semester berapa? Oke, kita tuliskan dulu ya semesternya. Di sini ada 8 semester. Semester 1-nya diisi oleh N. Kemudian semester 4-nya diisi oleh J. 4J. Nah, berarti M-nya tidak bisa kita letakkan di semester 1, 2, 3. Karena J sama M harus terpisah oleh 2 mata kuliah. Jadi M-nya itu bisa kita taruh di nomor 7. Misalkan B-nya ditaruh di nomor 2, maka F-nya bisa di nomor 3. Tapi ketika kita ambil F, hanya itu harus diambil dulu. Berarti yang ini salah. Oke. Kalau sekarang G-nya ditaruh di nomor 3, maka kendalanya F-nya harus di nomor 4 karena G dan F harus berurutan, sehingga kita tidak bisa meletakkan di semester 3. Nah, sekarang opsi yang C, G-nya kita letakkan di semester 5. Kalau G-nya di semester 5, maka F-nya harus di semester 6. Nah, kalau F-nya di semester 6, maka hanya bisa kita letakkan di nomor 2 atau di nomor 3. Jadi ini bisa ditempati oleh G. Kemudian kalau opsi yang D, G-nya diletakkan di nomor 6. Kendalanya di sini, setelah G itu harus mengambil mata kuliah F.
Nah, sedangkan di semester 7-nya sudah ada M. Maka untuk di posisi semester 6 ini tidak bisa diisi oleh G. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 11 adalah opsi yang C. Oke, sekarang kita ke nomor 12. Apabila H diambil pada semester 5, maka terdapat berapa kemungkinan jadwalkah kondisi di atas? Kita tuliskan semesternya dulu biar gampang ya. Semester 1 selalu ditempati oleh N. Nah, untuk H ada di semester 5. H, G. Nah, G dan F itu harus berurutan. Berarti di sini kita harus memikirkan yang pertama, H itu harus diambil sebelum F. Kemudian G dan F itu harus berurutan. J harus terletak J itu harus terpisahkan oleh 2 mata kuliah oleh F. Jadi di sini kalau J-nya kita taruh di nomor 2, maka M-nya harusnya di nomor 5. Berarti nggak bisa. Kalau J-nya ditaruh di nomor 3, maka M-nya bisa ditaruh di nomor 6. Nah, ini J-nya di nomor 3, maka ini bisa ditaruh di nomor 6. Kemudian G dan F itu harus diambil setelah H. Maka di sini G, di sini F. Tinggal yang belum jadwal dari K dan L. K ini fleksibel sama L ini fleksibel. Ini kemungkinan yang pertama. Sekarang kemungkinan yang kedua. Ini N-nya tetap ya di nomor 1. Kemudian H-nya di nomor 5. J sama M itu kan harus terpisah 2 mata kuliah. Berarti bisa kita balik. M-nya di semester 3, J-nya di semester 6. Nah, ini masih bisa kita isi. K di sini L, kemudian di sini G, di sini F. Kemudian masih bisa lagi kita rubah jadwalnya. Karena K sama L itu fleksibel, kita bisa mengubahnya lagi. Di sini K, di sini M, di sini L, terus H, J, G, F. Jadi ada 3 kemungkinan. Ini masih ada 1 kemungkinan lagi teman-teman. Ini kan KM, LM, JK, berarti masih ada kemungkinan LJ. Kita tuliskan lagi ya. Ketika semester 5 diisi oleh H, semester 1 diisi oleh N, kemudian J-nya kita letakkan di nomor 3, otomatis M-nya di nomor 6, lalu L-nya kita letakkan di nomor 2, ini GF-nya di nomor 7 dan 8 ya, karena harus berurutan, sedangkan K-nya kita letakkan di nomor 4. Nah, sehingga untuk nomor 12 jawabannya 4. Ada 4 kemungkinan jadwal yang bisa kita ambil. Kita lanjut ya teman-teman, kita ke nomor 13 sampai dengan 15. Bacanya sebagai berikut. 4 orang gadis dari daerah yang berbeda akan mengikuti pemilihan Putri Indonesia tahun 2012. Mereka adalah Tias, Tiara, Sinta, dan Nita. Tias paling tinggi di antara Sinta, Tiara, dan Nita, berkulit lebih gelap dari Nita, tetapi tidak lebih gelap dari Sinta dan Tiara. Berambut paling panjang dan paling tidak gemuk. Tiara berkulit paling gelap, lebih tinggi dan berambut lebih panjang dari Sinta dan Nita, tetapi lebih kurus dari Nita. Sinta paling gemuk dan berkulit paling putih dan lebih tinggi dari Nita. Oke, kita gambarkan ya untuk analisisnya. Di sini ada 4 orang gadis. Kita ambil awalannya aja ya. TY, TI, SI, NI gitu ya. Nah,
Untuk indikatornya, yang pertama itu tinggi. Jadi kita tulis indikatornya dulu. Ada tinggi, kemudian kulit, kemudian rambut, kemudian apa lagi ya? Gemuk. Ini aku tuliskannya ke sana ya. Jadi kalau misalkan ke kanan, ini paling tinggi, ke kanan paling cerah, rambutnya ini paling lurus, gemuknya ini semakin gemuk. Nah, kita identifikasi dari tingginya dulu. Tias paling tinggi di antara Sinta, Tiara, dan Nita. Berarti Tias di sebelah kanan sendiri karena paling tinggi. Lalu rambutnya paling panjang di sini. Sorry. Tias paling tinggi di antara Sinta, Tiara, dan Nita. Berkulit lebih gelap dari Nita. Berarti kulitnya si Tias lebih gelap daripada si Nita, tetapi tidak lebih gelap dari Sinta dan Tiara. Jadi di sini ada Sinta sama Tiara. Berambut paling panjang. Di sini rambutnya paling panjang Tias, dan paling tidak gemuk. Berarti Tias itu paling kurus. Tiara berkulit paling gelap. Kulitnya Tiara paling gelap, berarti gini ya. Tiara paling gelap, habis itu disusul Sinta, Tias, dan Nita. Lebih tinggi dan berambut lebih panjang dari Sinta dan Nita. Tiara itu lebih tinggi daripada Sinta dan Nita. Ini Tiara dulu, Sinta, Nita. Kita belum tahu ya urutannya Sinta sama Nita. Tetapi lebih kurus dari Nita. Dia lebih kurus dari si Nita. Sinta paling gemuk dan berkulit paling putih. Sintanya paling gemuk, kulitnya paling putih, dan lebih tinggi dari Nita. Seperti ini. Oke, untuk rambut tadi ada yang kelewatan ya. Rambutnya si Tias itu paling panjang. Kemudian untuk Tiara, rambutnya lebih panjang dari Sinta dan Nita. Lebih panjang. Tiara ini lebih panjang dari Sinta dan Nita. Oke, nomor 13. Manakah yang paling benar mengenai Nita? Kita lihat Nita ya. Nita tadi analisisnya dia paling pendek, kemudian kulitnya lebih cerah, nomor 2 setelah Sinta. Kemudian Nita itu paling pendek rambutnya, kemudian gemuknya itu nomor 2. Nomor 13. Opsi yang A, berkulit lebih gelap dari Tiara. Benar atau tidak? Kita lihat. Berkulit lebih gelap dari Tiara. Salah ya. Kemudian yang kedua, bertubuh lebih kurus dari Tias. Kita lihat yang paling gemuk tadi Sinta, Nitanya di nomor 2, berarti dia lebih gemuk daripada Tias. Ini nomor 2 juga salah, yang B salah ya. Yang C, berambut lebih pendek dari Tiara. Ya, bisa jadi lebih tinggi dari Sinta. Dia paling pendek. Jadi ini salah. Opsi yang benar adalah yang C. Kita ke nomor 14 ya teman-teman. Manakah yang tidak benar mengenai Sinta? Yang pertama, lebih tinggi dari Nita. Ini benar ya, karena Nita yang paling pendek. Kemudian yang B, berkulit putih daripada Tias. Ini juga benar. Kemudian yang C,
berambut lebih panjang dari Tiara. Ini salah ya, karena Sinta tadi memiliki rambut yang lebih pendek daripada Tiara. Lalu yang D, bertubuh lebih gemuk dari Nita. Ini juga benar, karena Sinta lah yang paling gemuk di antara mereka. So, untuk nomor 14, jawabannya adalah opsi yang C. Nomor 15, siapakah yang memiliki tubuh paling pendek? Tentu jawabannya Nita. Nah, teman-teman, itu tadi soal penalaran umum part 2 yang sudah kita bahas. Nah, jangan lupa untuk follow IG kami @master_utbk dan subscribe channel kami Master UTBK. Dan bagi kalian yang belum gabung di kelas privat, jangan lupa untuk menghubungi kami di 083861705343. Jangan lupa untuk follow TikTok kami, karena di TikTok kami juga mengadakan live untuk membahas soal-soal latihan baik CPNS maupun SNBT. Oke teman-teman, sekian dulu dari kami ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.